Sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami mengerjakan tugas bahasa Indonesia dari Universitas Mercu Buana. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Grace Kusumawardani, Saif Fatih Malikur Rahman, Iwan Setiawan, dan Virgi Dani. Laporan ini diambil dari laporan analisis teks ilmiah yang dengan judul artikel Eksistensi Bahasa Indonesia di Lingkungan Masyarakat dan Pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki peranan penting sebagai bahasa persatuan, bahasa negara, dan bahasa ilmu pengetahuan. Dalam konteks pendidikan tinggi, penguasaan bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai dasar kemampuan menulis karya ilmiah yang baik dan benar. Namun, di era globalisasi saat ini, penggunaan bahasa Indonesia mulai menghadapi tantangan besar akibat dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Karena itu, penting untuk menelaah bagaimana eksistensi bahasa Indonesia tetap dipertahankan, khususnya di lingkungan masyarakat dan pendidikan. Artikel karya Wahyu Santoso mencoba menjawab persoalan tersebut melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan menyoroti peran bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa dan alat komunikasi ilmiah. Latar belakangnya rumusan masalah dalam laporan ini meliputi yang pertama, bagaimana struktur penulisan artikel ilmiah karya Wahyu Santoso. Yang kedua, bagaimana unsur kebahasaan yang digunakan dalam artikel tersebut. Yang ketiga, nilai keilmuan dan kebangsaan apa yang terkandung dalam artikel. Yang keempat, apa saja kekuatan dan kelemahan artikel dari sisi argumentasi dan bahasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fatih Abdullah. Tujuan penelitian dari teks artikel ilmiah ini adalah untuk menganalisis struktur dan unsur kebahasaan dalam artikel tersebut, untuk mengidentifikasi nilai keilmuan dan kebangsaan, dan serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan artikel dari sisi argumentasi dan bahasa. Analisis struktur artikel dari karya Wahyu Santoso disusun secara sistematis meliputi 1. Judul, abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil, dan pembahasan. Kesimpulan serta daftar pustaka. Yang kedua, judul artikelnya sudah jelas menggambarkan fokus penelitian, yaitu eksistensi bahasa Indonesia di masyarakat dan pendidikan. Ketiga, bagian abstrak memberikan ringkasan padat dari isi penelitian, sedangkan pendahuluan menjelaskan urgensi mempertahankan bahasa Indonesia di tengah pengaruh bahasa asing. Yang keempat, bagian abstrak memberikan ringkasan padat dari isi penelitian. Yang kelima, kajian pustaka mengacu pada teori-teori dari Sudono 2012 dan Muti 2015 yang memperkuat dasar teoritis penelitian. Yang keenam, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, bertujuan menggambarkan fenomena penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Yang ketujuh, hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun bahasa Indonesia terpengaruh oleh bahasa asing, perannya sebagai bahasa resmi dan pendidikan tetap kuat. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Iwan Setiawan. Untuk analisis unsur kebahasaan, yang pertama dari segi kebahasaan, artikel ini menggunakan bahasa formal, baku, dan sesuai kaidah ilmiah. Penulis menggunakan diksi yang tepat, kalimat yang efektif, serta menjaga kohesi dan koherensi antar paragraf. Yang kedua, gaya penulisan yang digunakan bersifat impersonal, misalnya dengan penggunaan kalimat pasif seperti penelitian, ini menunjukkan, atau hasil yang memperlihatkan, yang menandakan objektivitas akademik. Terakhir, kata penghubung seperti oleh karena itu, dengan demikian, dan selain itu, membantu memperkuat alur logika.
Namun, masih ada beberapa kalimat yang terlalu panjang sehingga sedikit mengurangi keterbacaan. Untuk nilai keilmuannya, nilai keilmuan dalam artikel ini terlihat dari penggunaan teori yang sahih, metode yang sesuai, dan argumentasi yang logis, serta sistematis. Penulis menunjukkan sikap ilmiah dan objektif dalam menyampaikan hasil analisisnya. Sementara itu, nilai kebangsaan tercermin dari ajakan Atak untuk menjaga bahasa Indonesia sebagai simbol identitas nasional dan alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga sarana memperkuat karakter nasional dan kesadaran kebangsaan. Seperti yang ditegaskan menulis, menjaga bahasa Indonesia berarti menjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Selanjutnya dibacakan oleh Virgi. Selanjutnya ada evaluasi argumentasi dan bahasa. Kekuatan utama artikel ini ada pada argumentasi yang logis, struktur sistematis, dan bahasa yang konsisten secara ilmiah. Penulis mampu menghubungkan teori dengan fenomena sosial secara relevan. Namun, kelemahannya terletak pada minimnya data empiris dan contoh konkret untuk mendukung analisis. Dari sisi bahasa, penggunaan diksi baku dan kalimat efektif menunjukkan kemampuan akademik yang baik. Meskipun begitu, beberapa bagian masih bisa disederhanakan agar pembaca tidak cepat lelah membaca kalimat yang panjang. Kesimpulan, secara keseluruhan, artikel karya Wahyu Santoso memiliki struktur ilmiah yang lengkap, bahasa akademik yang sesuai, serta mengandung nilai keilmuan dan kebangsaan yang kuat. Penulis berhasil menegaskan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu dan simbol kebangsaan. Secara teoretis, artikel ini kuat, tetapi masih membutuhkan dukungan data empiris agar lebih valid. Dari sisi kebahasaan, penulis menunjukkan penguasaan terhadap kaidah ejaan yang disempurnakan dan struktur kalimat yang logis. Yang terakhir ada rekomendasi. Sebagai rekomendasi, saya menyarankan agar mahasiswa dan akademisi lebih aktif menulis karya ilmiah menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, lembaga pendidikan tinggi juga diharapkan memperkuat pembelajaran bahasa Indonesia akademik agar tetap menjadi bahasa ilmu yang berwibawa, berkarakter, dan relevan dengan perkembangan zaman. Oke, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami.